Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Apa kabar kalian semua? Dan semoga kabar kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu, dan yang lagi bermasalah atau berperkara di pengadilan semoga cepat selesai dan kelar. Karena perkara di pengadilan itu banyak sekali jenisnya dan banyak sekali permasalahannya itu beda-beda ya. Jadi untuk kali ini saya akan membahas mengenai konsekuensi hukum yang disebut nikah siri. Banyak sekali perempuan yang dirugikan karena pernikahan siri. Banyak sekali perempuan yang mau dinikah siri, padahal ternyata suaminya yang menikahi tersebut sudah memiliki anak dan istri, namun disembunyikan informasi tersebut ya. Jadi agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kalian tahu terlebih dahulu apa dampak hukum dan konsekuensi hukum ketika adanya nikah siri tanpa dicatatkan ke KUA atau Dukcapil. So, intro dulu. Banyak sekali permasalahan keluarga, dan salah satunya yaitu ketika seorang wanita itu sudah terlanjur cinta kepada seseorang laki-laki dan mau hanya dinikahi dengan nikah siri dengan alasan banyak, mungkin dia menjadi wanita simpanan atau pengen cepat-cepat nikah tanpa ada legalitas, atau pengen juga nikah lagi, nikah untuk kedua kalinya atau poligami, atau juga bisa dengan alasan pengen cepat nikah padahal perceraiannya belum diurusi, akta cerainya belum kelar, dan putusannya padahal belum ingkrah di pengadilan ya. Itu banyak sekali, dan yang menjadi korban tetap ya pihak perempuan yang akan menjadi korban dan akan menimbulkan permasalahan di akhirnya nanti yang akan dirugikan tetap ya pihak perempuan. Jadi saya akan menjelaskan ini konsekuensi hukum yang akan menimpa kalian jika kalian hanya nikah siri, nikah secara agama saja tanpa dicatatkan di KUA dan Dukcapil, atau tanpa adanya legalitas dari negara sama sekali ya. Jadi kalau kita mengadili undang-undang perceraian, undang-undang pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di situ dinyatakan bahwa setiap pernikahan itu harus dicatatkan kepada kantor urusan agama dan Dukcapil setempat agar memiliki legalitas dan diakui kebenarannya serta ada hubungan hukum antara keduanya. Namun banyak sekali ya nikah siri, karena memang di undang-undang juga menyebutkan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sesuai dilakukan dengan kepercayaan agama masing-masing. Dengan dalil tersebut banyak yang hanya nikah siri dengan alasan-alasan yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Jadi konsekuensi hukumnya jika hanya nikah siri, yang pertama ini banyak sekali konsekuensinya untuk seorang wanita atau istrinya. Yang pertama, sebagai seorang istri kita tidak dapat menuntut suami nafkah lahir maupun nafkah batin ya. Itu sudah sangat jelas. Ketika mungkin nikah siri masih 1 bulan, 1 tahun, itu masih ayam-ayamnya, masih panas-panasnya, dan masih sayang-sayangnya, mungkin akan diberi nafkah dengan lancar, akan diberi nafkah lahir batin dengan lancar, masih sering datang, masih selalu memberi kabar. Namun ketika mulai bosan, mungkin sudah tidak mulai menarik lagi, itu akan tidak ada legalitasnya. Istri tidak akan bisa menuntut suami untuk memberi nafkah. Tiba-tiba suami hilang pun istri ya tidak bisa ngapa-ngapain, karena walaupun ada perjanjian nikah siri, hanya perjanjian saja, itu pun ya hanya sebatas perjanjian, tidak memiliki kekuatan hukum.
Jadi kembali lagi istri yang akan tetap selalu dirugikan dengan adanya nikah siri, karena tidak bisa menuntut nafkah lahir dan nafkah batin. Kapan saja suami bisa meninggalkan tanpa ada beban apapun, tanpa ada ikatan hukum apapun ya. Jadi ya bebas-bebas saja. Ibaratnya begini, ketika pernikahannya mudah ya, untuk nikah siri kan syaratnya mudah, cukup ada saksi 2, cukup ada wali 2, dan ada akadnya kan. Sehingga putusnya pun mudah. Nikah siri itu tinggal dikasih talak, tergantung mau talak 1, talak 2, atau talak 3. Dan pengucapan talak pun suami juga mudah, tinggal saya talak kamu, saya sudah tidak mau dengan kamu, atau saya ceraikan kamu, sudah selesai, itu talak ya. Jadi karena nikahnya mudah, jadi pisahnya juga mudah. Istri akan selalu dirugikan karena tidak akan terpenuhi hak-haknya ketika pernikahan, tidak bisa menuntut gono gini, tidak bisa menuntut nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak juga ya. Itu jadi konsekuensi hukum yang pertama. Jadi tidak ada nafkah sama sekali, tidak bisa menuntut nafkah dari suami. Untuk yang kedua, konsekuensi kedua, yaitu tidak ada legalitas untuk anak yang lahir nanti. Kasihan kan untuk anaknya. Misalnya nikah siri, dan nikah itu kan pasti akhir-akhirnya memiliki anak, tujuannya kan nanti punya anak. Karena berdasarkan undang-undang administrasi pendudukan, setiap anak itu diwajibkan memiliki akte kelahiran, dan syarat untuk memperoleh akte kelahiran harus adanya buku nikah dan kartu keluarga. Maka seorang anak yang hanya nikah siri, yang lahir dari pernikahan siri, pernikahan yang tidak dicatatkan, tidak akan bisa memiliki akte kelahiran. Namun sudah ditentukan di putusan MK yang menyatakan bahwa untuk akte kelahiran bisa dibuatkan, namun hanya tercantum di situ namanya ibunya saja. Jadi berdasarkan putusan tersebut, seorang anak yang lahir dari nikah siri itu hanya memiliki hubungan hukum, hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Kecuali memang ibunya dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan sains, misalnya dapat tes DNA, namun itu kan mahal, dan apa mungkin bapaknya yang sudah kabur itu bisa mau untuk dites DNA. Itu kan nanti malah menimbulkan permasalahan di belakang. Jadi hindari nikah siri. Nanti kasihan anaknya, untuk masuk sekolah harus ada aktanya, untuk masuk TK saja harus ada aktanya. Nanti anaknya nggak punya akte, ya kasihan anaknya, jadi korban akhirnya anaknya, ya kan. Dan untuk yang ketiga, konsekuensi dari nikah siri, yaitu dalam hal pewarisan. Anak yang nikah siri itu dianggap anak luar kawin. Jadi untuk pewarisan korbannya anak lagi. Jadi untuk korban nikah siri itu istri dan anak. Anaknya nanti tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, jadi anaknya tidak bisa meminta warisan kepada ayahnya. Walaupun nanti sudah dimintakan, misalnya seorang anak dari ayah yang nikah siri dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan atau tes DNA, sehingga nanti bagiannya sebagai anak luar kawin tetap anak luar kawin ya. Bagiannya tidak sama dengan anak pada umumnya, anak yang sah di dalam pernikahan yang sah. Anak luar kawin itu tergantung, kalau di hukum waris perdata itu tergantung dia mewarisi bersama golongan 1, 2, atau 3 ya. Jadi nanti untuk warisannya juga ribet lagi. Jadi kembali lagi korbannya tetap sang istri dan anak. Oleh karena itu, kalau mau nikah siri difikirkan dulu dengan matang-matang, lihat dulu konsekuensi hukumnya, dan pahami akibat hukumnya juga. So, itu aja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Dadah.